Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, Alhamdulillah pada saat ini kita sedang berada pada timing atau masa yang sangat istimewa. Selain berada pada bulan Ramadan, kita juga sedang berada pada hari Jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan. Yang apabila bergabung kedua-dua keistimewaan tersebut, Ramadan penghulu semua bulan dalam setahun, sedangkan Jumaat pula penghulu semua hari dalam seminggu. Ditambah pula saat ini kita berada setelah asar menjelang maghrib. Dengan gabungan dua perkara yang sangat istimewa ini, yaitu berdoa yang paling mustajab pada hari Jumaat adalah setelah asar menjelang maghrib. Satu lagi, bila kita berdoa dalam bulan Ramadan menjelang berbuka puasa, kedua-duanya punya keistimewaan. Dan apabila bergabung, lagilah istimewa. Kita berdoa mudah-mudahan segala usaha yang kita lakukan, lebih-lebih lagi topik istimewa hari ini. Topik yang paling istimewa dalam Islam adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi bergabung tiga keistimewaan. Ramadan, Jumaat, subjek pula yang paling tinggi dalam Islam adalah tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah cucuri ke atas semua kita keberkatan, sehingga kita layak mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa dalam pertemuan kita selama 1 jam lebih sedikit ini, kita awali dengan topik yaitu ma'rifatullah. Kita bahas cukup setengah jam, dan setengah jam berikutnya kita jawab soalan-soalan yang cukup banyak terkumpul, sebenarnya lebih kurang 15 soalan. Kita jawab semampu yang boleh. Yang pertama,
pembahasan tentang wasiat yang ke-45. Ma'rifatullah. Kita langsung. Walaupun pembahasan ini telah kita bahas dengan panjang lebar ketika membahas topik Al-Asma'ul Husna, tapi secara ringkas apa itu ma'rifatullah? Coba kita rungkai secara ringkas pada petang ini, sehingga bagi mereka yang belum biasa mendengar dapat mengetahui betapa pentingnya kedudukan topik ini. Makna ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Ma'rifah maknanya mengenal, ma'rifatullah mengenal Allah. Ilmu ini sangat penting dalam Islam, sehingga muncul satu bidalan yang sangat masyhur, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Ini bukan sekedar bidalan, walaupun ia bukan hadis Nabi, tapi ini adalah kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang Nabi pernah sebut, kalau aku adalah gudang ilmu, Ali itu adalah pintunya gudang. Macam mana nak masuk gudang kalau tak melalui pintu? Kalau gudang ilmu itu adalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pintu gudang itu adalah Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga, selain khalifah-khalifah Ar-Rasyidin yang 3 lagi. Ingat, awwaluddin ma'rifatullah itu adalah kata-kata Sayyidina Ali. Keimanan seseorang tidak mungkin akan sempurna. Keimanan seseorang tidak akan mungkin sempurna kalau dia tidak mengenal Allah. Sebab bidalan orang tua-tua, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Semakin banyak kita belajar Al-Asma'ul Husna, semakin sayang kita kepada Allah. Nah sekarang kita tak kenal Allah, macam mana tak sayang Allah? Macam topik kita semalam, tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa musibah, apakah sedih, apakah gundah, apakah berat pemikiran, hatta tersusuk duri pun, sudah ada alasan bagi Allah untuk mengampun dosa-dosa. Itu Allah. Macam mana kita tak sayang? Cuma macam mana cara untuk mengenal Allah, nanti kita akan sebut pada penghujung topik ini. Keimanan seseorang tidak mungkin akan sempurna jika dia tidak mengenal Allah. Allah yang Maha Esa bukan hanya pencipta segala-galanya, termasuk diri kita, tetapi dia jualah yang memenuhi segala keperluan yang kita hajatkan setiap hari. Makanan, minuman, oksigen, pakaian, tempat tinggal,
untuk keselesaan hidup kita di alam dunia ini. Semua Allah yang supply. Itu sebabnya kata ulama akidah, Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengadakan kita yang sebelumnya tiada, Dia yang mencipta kita dari tidak ada menjadi ada, yang dipanggil dengan nikmatul imdad. Maaf, yang disebut dengan nikmatul ijad, nikmat mengadakan. Bukan hanya itu, Allah juga yang telah memberi kita nikmatul imdad. Nikmatul imdad maknanya Allah supply segala hajat dan keperluan kita. Makan, minum, pakaian, oksigen. Jadi mengadakan kita namanya nikmatul ijad, dari perkataan mengwujudkan, mengadakan. Yang kedua nikmatul imdad, iaitu memberi kita segala keperluan sehingga membolehkan kita untuk survival, terus hidup. Macam mana nak hidup kalau tak ada makan, tak ada minum, tak ada pakaian, tak ada tempat, tak ada oksigen? Bukan ibu bapa. Ibu bapa itu penyebab saja. Perkahwinan suami isteri akhirnya dapat anak. Mereka hanya penyebab saja, bukan pencipta yang hakiki. Ibu bapa yang beri kita makan, minum, pakaian, tempat, pendidikan, penyebab saja. Sebab semua nikmat itu daripada Allah. Ibu bapa hanya menyalurkan saja. Nah, kalau jasa ibu bapa yang sudah begitu hebat, tak wajar kalau tak kenal mak bapa. Tak wajar kalau tidak berbuat baik pada mak bapa. Tak wajar kalau kita durhaka pada ibu bapa. Padahal mak bapa hanya sekedar penyebab saja kita zahir dan kita dapat pendidikan. Bagaimana kalau kita sampai tak kenal Allah, pencipta hakiki, pemberi nikmat yang hakiki? Tak tahu kita nak gunakan istilah macam mana. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, redha Allah padamu sangat tergantung sampai di mana redha ibu bapakmu padamu. Juga murka Allah kepadamu juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu kepadamu. Itu sebabnya setiap kita bimbing doa pada penghujung ceramah, pertama-tama kita minta, Ya Rabb, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Cucurilah mereka rahmat-Mu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Sebabnya kita mesti jadi anak yang baik. Segala amal baik anak automatically mak bapak walaupun dah meninggal dunia dalam kubur menerima terus. Ustaz belajar alif bata dari ibu dan ayah. Dan ustaz yakin setiap ayat Quran yang ustaz baca dan tafsirkan, automatically mak bapak dalam kubur mendapat ganjaran. Begitu juga ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Beramal salehlah. Nah, berbalik kepada ma'rifatullah. Pak Ustaz, adakah dalil tentang kewajiban kita mengenal Allah?
Ada sangat banyak dalam Al-Quranul Karim disebut oleh Allah. Ini antara lain ayat 180 dari surat Al-A'raf. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah al-asma'ul husna. Oleh sebab itu panggillah Allah, serulah Allah, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya tersebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Wadud, Ya Jabbar. Serulah Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah olehmu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Hati-hati. Jauhi maknanya tinggalkan orang-orang yang menyebut nama Allah tetapi menyimpang. Allah kata begini sifatnya, dia kata begitu. Allah kata begini, dia kata begitu. Jangan dekati kepada ajaran tersebut. Nanti mereka yang mengajar nama-nama Allah menggunakan akal akan mendapat balasan daripada Allah terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Ini amaran keras dari Allah. Okey, kita tidak sedang belajar tafsir, tapi sekedar ada dalil tak Ustaz? Jawabnya ada. Ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma. Mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Allahu Akbar. Ini memberi isyarat. Nak masuk syurga, syaratnya awak mesti mengenal Allah. Iaitu melalui 99 nama Allah. Ustaz sudah tulis buku ini. Buku yang paling tebal yang Ustaz tulis. Lebih kurang 900 muka surat. 900 muka surat. Membahas tentang 99 nama Allah. Bermula dari nama Allah, Allah, Ra, Rahman, Rahim, sampai ke 99 nama Allah, Jami'un Nas. Allah akan menghimpun semua manusia di padang mahsyar nanti. Kaji satu demi satu. Itu namanya cara untuk mengenal Allah. Okey. Setelah kita tahu dalilnya sangat kuat dari Al-Quran ada, dari hadis sahih Bukhari Muslim pun ada, membuat kita tak ragu lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada bab pencerahan. Para mufassirin atau ulama tafsir berkata, tidak sempurna iman seseorang kecuali jika dia mengetahui 3 cabang ilmu. Iman seseorang tak akan sempurna kalau dia tidak memiliki 3 cabang knowledge, pengetahuan. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil islami, mengetahui selok-belok agama Islam. Betapa tidak? Bagaimana kita tak perlu kepada tiga ilmu itu? Bagaimana kesempurnaan keimanan seseorang jika dia sendiri tidak kenal Tuhan penciptanya? Tuhan yang supply segala keperluannya. Macam mana tidak sempurna? Macam mana tidak sempurna keimanan seseorang? Andai kata dia tak kenal Nabi yang Allah utus untuk membimbingnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat akhir zaman. Allah tidak beritahu kita directly. Semua Allah beritahu melalui Rasulnya. Rasulullah adalah perantara antara Allah dengan kita. Allah kata aqimus salah, dirikan salat. Nabi explain dengan begitu jelas bagaimana angkat tangan, di mana tangan mesti diletak, apa patut dibaca, diawali dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai salam. Golongan anti hadis. Kalau kamu hanya pakai Quran tapi tidak terima hadis Nabi, macam mana kamu salat? Mesti bermasalah. Jadi selain kenal Allah, ma'rifatullah, kita juga mesti kenal Nabi. Dan yang ketiga, kenal selok-belok agama. Sebabnya selok-belok agama Islam tak akan sempurna knowledge kita tentang Islam bila ilmu keislaman kita tidak berpaksi kepada kalamullah dan kalamur Rasul, yaitu Quran dan Sunnah. Itu sebab kata Nabi, aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnahku. Alhamdulillah. Berbahagialah bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, sebab cara Ustaz mengajar berpandukan Quran dan Sunnah. Dan kalaupun kita ambil pandangan ulama-ulama tertentu, mazhab-mazhab tertentu, insya-Allah kita tak lupa menyebut sandaran mereka masing-masing. Bukan sekedar cakap si fulan, bukan cakap si fulan. Oh, Imam Abu Hanifah cakap begitu, dalilnya ini. Oh, Imam Syafi'i pendapatnya begitu, dalilnya ini. Namanya kembali pada Quran juga. Tapi mesti tahu dalilnya. Sebab berapa banyak orang yang mengatakan, oh, ulama itu berkata begitu, tanpa membawa dalil. Itu bermakna perlu dipertanyakan. Cuma problemnya akhir zaman, ditanya dalil, dimarahi. Itu bukan guru yang mursyid. Guru yang mursyid maknanya yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus, kalau tak percaya, lihat surat Yasin. Jalan lurus itu adalah jalan Allah dan jalan Rasul. Jalan Rasul pada ayat 3 dan 4. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau, hei Muhammad, adalah salah seorang Rasul yang diutus, pembawa jalan yang lurus. Siratul mustaqim maknanya jalan Muhammad. Jalan Allah pula kita lihat ayat 60 dan 61. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku telah menyuruh supaya kamu jangan mengikuti syaitan?
karena syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Tapi ikutilah aku, kata Allah. Beribadatlah kepada aku, kata Allah. Dan inilah dia jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan Allah, jalan Rasul. Bila ditanya dari mana dalilnya, jawab surat Yasin yang sebut. Surat Yasin yang sebut. Jangan jawab Abdullah Yasin yang sebut. Ucapan Abdullah Yasin manusia biasa boleh dipertikaikan. Tapi bila sampai mendustakan apa yang tertera dalam surat Yasin, orang tersebut dalam bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya para ulama membuat ungkapan awwaluddin ma'rifatullah. Sekali lagi Ustaz ingin tegaskan, ia bukan sekedar cakap ulama, dia sebenarnya ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan atas dasar ini pula lah Imam Ibnul Qayyim berkata. Coba dengar apa kata Imam Ibnul Qayyim. Barang siapa yang memiliki segala ilmu, dalam sungguh ilmunya. Cuma sayangnya, ilmu mengenal Allah dia tak punya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Orang tersebut pada hakikatnya tidak ada ilmu sama sekali. Andai kata ada orang yang memiliki ilmu, berbagai-bagai ilmu, cuma yang dia tidak punya ilmu adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu nilai orang tersebut, menurut Imam Ibnul Qayyim, macam dia tak punya ilmu langsung. Memberi isyarat betapa tinggi ilmu tentang mengenal Allah. Yes. Dan karena Allah adalah zat yang maha ghaib, zat yang maha ghaib, maka cara mengenalinya juga mestilah melalui cara yang tepat. Tak boleh reka-reka sendiri dengan akal. No. Bukan dengan akal semata. Sebab akal tidak mampu mengetahui perkara-perkara ghaib. Apalagi tentang zat yang maha ghaib, yakni Allah Azza wa Jalla. Pak Ustaz, apa buktinya beriman kepada yang ghaib itu adalah syarat nomor 1 untuk menjadi insan yang bertakwa? Lihat ayat 2 dan 3 dari surat Al-Baqarah. Setelah Allah menyebut zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Pertama-tama Allah sebut allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa, ciri-ciri nomor 1, beriman pada yang ghaib. Apakah yang ghaib yang paling utama untuk kita imani? Jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada tapi dia tak nampak. Itu maksud ghaib. Nah, karena dia tak nampak, sedangkan dia ada, dia memiliki sifat, dia memiliki nama. Nama Allah, sifat Allah tidak boleh direka dengan akal manusia yang terbatas ini. Itu sebabnya sandarannya macam Ustaz sebut tadi. Untuk mengenal Allah, ada ayat Qurannya, ada hadis Nabi-Nya. Tak ragu macam mana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menurut pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dia apa yang Ustaz janjikan tadi.
Macam mana Pak Ustaz untuk mengenal Allah dengan cara yang tepat? Kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan cara tepat mengenal Allah ada dua. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna. Baca buku ini. Buku ini Ustaz tulis selama 4 tahun. Dan cara kedua mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah. Ada dua cara. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna, pelajari nama-nama Allah yang 99 satu demi satu. Dengan dalilnya, dengan makna masing-masing nama yang di dalamnya tersirat sifat-sifat Allah. Cara yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Ayat-ayat Allah terbagi dua. Pertama namanya ayat Qur'aniyah. Ini dia. Belajar tafsir. Ayat Qur'aniyah, belajar tafsir. Tafsir adalah terjemah maknawiyah daripada ayat-ayat Al-Quran. Terjemahan Al-Quran ada dua, terjemah harfiah, literal translation, dan yang kedua, terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir. Ini dia. Allahu Akbar. Ustaz juga sudah tulis. Alhamdulillah, selama 40 tahun menulis tafsir, baru dapat 18 juzuk. 18 juzuk. Masih 12 juzuk lagi yang belum ditulis. Yang baru beredar baru 7. Yang sedang dicetak 8, 9. 10, 11, 12, 13 itu baru dalam bentuk skrip yang akan diterjemahkan. Maaf, yang akan dicetak. Doakan Ustaz, mudah-mudahan diberi oleh Allah kekuatan, panjang umur untuk terus menulis supaya lengkap 30 juzuk. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi. Menurut pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mengenal Allah ada dua cara. Cara yang pertama Al-Asma'ul Husna. Cara kedua melalui ayat-ayat Allah. Nah, yang kedua ni ayat-ayat Allah terbagi dua pula. Ayat yang pertama kita belajar ayat-ayat Qur'aniyah. Ini dia tafsir. Alhamdulillah kita dah belajar kedua-duanya. Al-Asma'ul Husna belajar, tafsir juga belajar. Cuma satu lagi ayat yang itu bukan bidang Ustaz. Kita belajarlah, yaitu ayat-ayat kauniyah. Kaun maknanya alam maya ini. Ilmu-ilmu akademik, ilmu antropologi, ilmu astrologi, ilmu perbintangan, ilmu luar angkasa, ilmu tentang binatang, fauna, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, flora. Kaji. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Ustaz,
terpaksa membatasi diri sebab itu bukan bidang ustaz. Kalau tahu pun hanya secara umum, bukan detail. Itu sebabnya berapa banyak astronot balik daripada bulan masuk Islam. Ada yang di Amerika, ada yang di India, malah ada yang dari Chinese masuk Islam. Sebab mereka melihat keajaiban di luar angkasa. Bahwa banyak artis-artis yang terkenal di dunia, semua kita tahu, masuk Islam satu demi satu. Karena apa? Mereka kaji tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini. Jadi ringkasnya, mengenal Allah adalah subjek yang paling penting. Tak akan sempurna iman seseorang bila Allah yang mencipta dirinya, yang supply segala keperluannya, dia tak kenal. Iman seseorang baru sempurna bila ditopang oleh 3 knowledge. Knowledge tentang Allah, ma'rifatullah. Knowledge tentang Nabi Muhammad disebut dengan ma'rifatun Nabi. Knowledge tentang selok-belok agama Islam dipanggil dengan ma'rifatud dinil Islam. Dan terakhir, cara yang paling tepat mengenal Allah ada 2. Pertama melalui al-asma'ul husna. Yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pula terbagi 2. Ayat-ayat Qur'aniyah, iaitu tafsir. Dan satu lagi ayat-ayat kauniyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Walaupun singkat, tapi kita faham insya-Allah. Ustaz yakin kita faham.